Mari kita kembali bicara soal melawan Jokowi. Penyelewengan kekuasaan dalam pemilu 2024 sebetulnya tandanya sudah terlihat sejak jauh hari. Salah satunya tercatat dalam angka besaran bantuan sosial dari pemilu ke pemilu yang sekarang kita punya. Pada tahun 2009 atau pemilu kedua periode Pak SBY, angka bantuan sosial yang dikeluarkan oleh negara adalah 17,7 triliun. 5 tahun kemudian, pada tahun 2014, jumlah keseluruhan bantuan sosial dalam beragam jenisnya adalah 78,3 triliun. Lalu kemudian pada tahun 2019, dalam periode kedua Pak Jokowi yang lalu, angka bantuan sosial membengkak menjadi 194,76 triliun. Saudara tahu berapa angka bantuan sosial 2024? 560,36 triliun. Dikeluarkan sejak tahun 2023 hingga ke penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut hemat saya, tidak bisa kita biarkan hal ini terjadi. Ini akan menjadi modus operandi ketika setiap penguasa atau incumbent atau orang yang berkuasa yang punya konflik kepentingan dan ingin membantu keluarganya untuk menang pemilu akan menggelontorkan dana negara untuk tujuan partisan. Berhimpitan dengan kerja elektoral seolah-olah tidak ada kaitan, tetapi sesungguhnya dimanfaatkan untuk kegiatan pemenangan. Ini tidak boleh dibiarkan. Setelah itu dilengkapi dengan keluarnya putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang hingga saat ini rasanya tidak ada orang yang membantah bahwa ditilik dari sisi materi perundang-undangan dan perdebatan istilah itu adalah nepotisme. Sesuatu yang haram hukumnya yang tidak boleh dilakukan oleh presiden. Laporan demi laporan tentang mobilisasi aparatur juga kita dengar, kita tonton di mana-mana. Tidak usah mencari-cari saya untuk meminta penjelasan itu. Silahkan buka data digital, banyak tersebar di mana-mana. Dan kita sekarang ini sangat terbantu misalnya dengan sudah beredarnya film yang menurut saya amat sangat baik untuk membantu banyak orang menilai keadaan, yaitu Dirty Vote. Menurut hemat saya, dengan menonton film semacam ini, mata kita terbuka tentang berbagai potensi kejahatan pemilu dan kecurangan memang nyata ada di sekitar kita. Saudara-saudara, perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo adalah satu kegiatan konstitusional yang layak dilakukan oleh siapapun yang ingin bersikap. Kita tidak bisa biarkan pemilihan umum lewat, lalu kemudian aroma, semangat, nilai, aksi dari perlawanan ini menguap seperti kata-kata di udara. Seusai pemilu kemarin, sejumlah kawan bertanya kepada saya, lalu bagaimana soal pemakzulan? Memakzulkan Presiden Jokowi tidak ada kaitan dengan siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam pemilu 2024. Memakzulkan Presiden Jokowi kaitannya dengan seberapa jauh kita bisa berdebat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Dan ketika kemudian kita temukan pelanggaran-pelanggaran itu sudah cukup memadai untuk membuat proses pemakzulan bisa dilakukan, maka sebagai warga negara kita berhak untuk mengatakan Presiden layak dan selayaknya dimakzulkan. Bahwasanya kekuatan politik tidak bisa memproses itu adalah bagian dari pertarungan demokratis yang harus kita sadari. Jika ingin keadaan berubah, maka komposisi kekuasaan harus berubah. Dan salah satunya adalah siapapun presiden yang memerintah selepas Jokowi sebaiknya mengikhlaskan oposisi kuat di luar pemerintahan. Dan partai-partai yang saat pemilu kemarin tidak ada dalam kubu Presiden Jokowi sebaiknya menahan diri, tidak tergiur oleh kenikmatan untuk berkuasa, dan mereka bersikap melanjutkan perubahan atau perbaikan. Dengan begitu, maka warga negara yang ingin melawan merasa ada pihak yang membersamai. Maka angka kepercayaan terhadap parlemen, angka kepercayaan terhadap partai politik yang selama ini turun akan terkoreksi naik. Mengapa selama ini turun? Karena semua partai menjalankan satu peribahasa. Sukses itu banyak orang tuanya, gagal itu yatim piatu. Ketika sekelompok kecil orang sudah menang, sekelompok besar sisanya merapat, mendekat, dan minta diajak.
Di sisi yang lain, Presiden punya kepentingan membangun koalisi besar. Karena sistem presidensil dengan multipartai Indonesia membuat semua presiden terancam deadlock atau jalan buntu kelembagaan kalau kebijakannya ditentang dengan keras oleh DPR. Mari keluar dari jebakan itu dengan tetap bisa memerintah secara efektif dengan simple majority, tak usah terlalu besar, di bawah 60% pun cukup, dan pada saat yang sama ada oposisi politik yang terus berjalan. Menurut hemat saya, perlawanan terhadap Jokowi memang selesai 20 Oktober tahun 2024 jika Jokowi tidak dimajukan. Tetapi selepas itu, dari 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2029, kita menjalani perjalanan panjang. Berdemokrasi bukan lari sprint atau jarak pendek. Berdemokrasi adalah menjalani maraton. Perlu kesiapan, perlu tenaga. Mari persiapkan itu dan jangan larut dengan apapun hasil pemilu 2024. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.